Ini menjadi fardu kifayah yang bila mana tidak ada yang menangani sama sekali, maka berdosalah muslim yang ada di wilayah tersebut. Tapi kalau sudah ada yang menangani, maka gugurlah buat yang lain, yaitu memandikan mayit, kedua mengkafankannya, ketiga mensolatkannya, keempat menguburnya. 4 hal ini wajib kita lakukan terhadap mayat muslim yang mati normal. Nanti akan kita kupas. Ada yang wajib dari 4 cuma 3. Wajib dimandikan, wajib dikafankan, tidak wajib disolatkan, bahkan tidak sah, wajib dikuburkan. 3. Contohnya siapa? Seorang wanita melahirkan bayi. Begitu lahir sudah dalam keadaan mati, mati di dalam perut, maka kita berkewajiban memandikan ini bayi, mengkafankannya, tidak disolatkannya. Kenapa? Sudah mati sebelum lahir, dikuburkannya. Tolok ukurnya yang 4 itu, ketika lahir bayi ini ada tanda-tanda kehidupan, walaupun dalam durasi yang sebentar, beberapa detik. Entah tanda kehidupannya dengan geliat badan atau dengan suara ngeaknya yang lemah, berarti sempat hidup. Setelah itu mati, lakukan 4 hal: mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Tapi kalau sudah mati di dalam perut, tidak disolatkan. Itu pun dirinci, mati di dalam perut, lihat usia kandungannya, 4 bulan ke atas atau 4 bulan ke bawah. Kalau 4 bulan ke bawah, belum ditiupkan ruh oleh malaikat, maka 4-4-nya kagak wajib. Usia kandungan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, keguguran, 4-4-nya kagak wajib. Mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan, enggak. Hanya sunat dibungkus dan dikubur. Tapi kalau sudah ditiupkan ruh, usia berapa bulan? 120 hari, 4 bulan ke atas, usia janinnya 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tapi mati di dalam perut. Wajib 3 hal: mandikan, kafankan, kuburkan, tidak disolatkan. Karena sudah mati sebelum lahir. Begitu ketentuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi dari 4 hal ini yang wajib dilakukan: bungkus kubur, mandiin enggak, sholatin enggak. Orang yang mati syahid, bertempur bela agama menghadapi orang-orang kafir, gugur. Ini mati yang paling mulia di sisi Allah. Seperti saudara-saudara kita itu, pejuang-pejuang Palestina yang gugur, Masya Allah. Orang yang mati syahid akan memberi syafaat buat 70 keluarganya di yaumil qiyamah. Jadi bungkus, langsung kubur. Perlu diketahui, istilah syahid
Di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab ada 3 macam. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. 2 yang pertama bungkus kubur. Adapun yang ketiga syahid akhirat tetap diperlakukan mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Syahid dunia akhirat seperti pejuang Palestina berjuang menghadapi Zionis Israel, gugur, nah, bungkus langsung kubur. Lalu bedanya apa dengan yang kedua? Syahid dunia, kita melihatnya dia gugur di medan tempur, tapi isi hatinya bukan karena membela agama Allah, pengen dapat harta. Atau ingin dikatakan sebagai pahlawan. Tapi kan isi hati orang kita nggak tahu. Tetap kita perlakukan bungkus langsung kubur. Ini batinnya aja. Kalau zahirnya dia ikut berjuang, cuma hatinya punya niat sum'ah, riya dan lain sebagainya, di sisi Allah dia syahid dunia. Di dunianya memang mati bertempur, cuma punya niat yang kagak bagus. Nah, kita memperlakukan kan yang zahir saja. Oh, dia ikut gugur di medan juang, udah bungkus kubur. Itu syahid dunia akhirat, ada syahid dunia. Apa contoh syahid akhirat? Kalau mati tetap mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Mati terbenam longsor, syahid, syahid akhirat. Mati terbawa arus air bah, banjir, kegulung. Mati ketika sakit dirawat. Wanita yang hamil saat tengah melahirkan mati. Ini contoh-contoh syahid akhirat. Mati dalam keadaan sakit komplikasi perutnya. Ya entah tipes, ya entah liver, entah jantung. Matinya disebut syahid akhirat. Mandiin enggak? Wajib mandiin. Kafanin, sholatin, kuburin. Bagaimana halnya kalau jasad yang mati ini non muslim? Ada enggak kewajiban kita muslim terhadap jasad yang mati yang non muslim ini? Dibagi 2 dulu. Kafir ada zimmi, ada kafir harbi. Kalau kafir zimmi hidup berdampingan, damai sesama muslim. Kalau kafir harbi ya contohnya Zionis. Kerjaannya perangin orang Islam terus. Dia udah menganggap kita sebagai binatang, halal darahnya. Kalau kafir harbi mati, 4-4-nya kagak wajib. Tapi kalau kafir zimmi, dia bukan muslim, nggak ada yang menangani, kita muslim, kewajiban kita. Halo, nah, ini mikrofonnya orang lagi bahas kematian, itu mati duluan mikrofon. Udah jiper duluan. Ya. Apa dalilnya? Kita pandang dia sebagai manusia. Walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan jasad bani Adam. Jangan dibiarkan. Tetangga non muslim hidup berdampingan damai, dia meninggal. Ini orang hidup terlantar, mati. Itu jangan tutup mata.
Kan nggak bisa non muslim disolatin. Ya memang nggak bisa. Mandikan nggak wajib. Tapi sebagai manusia, jasad dia, jangan dibiarkan. Kafankan, bungkus, lalu kuburkan. Lihat tuh ajaran Islam. Mulia nggak? Mulia. Nah, sekarang kita masuk kepada 4 hal tadi. Kalau mayitnya muslim, matinya normal, biasa, pertama dimandikan. Ya harus diguyurnya dengan air yang suci mensucikan. Sekurang-kurangnya sekali guyur. Kalau bicara afdolnya, ya ada guyuran yang merata, kemudian kasih airnya itu dengan daun bidara. Sebelum tahapan itu, ada tahapan yang perlu diperhatikan. Kalau mayitnya mati mengeluarkan najis, cebokin dulu, bersihkan najisnya. Makanya dikasih sarung tangan. Maaf, boleh minta relawan nggak satu? Saya mau nyontohin cara memandikan mayat yang ideal. Daripada mundur. Ayo Pak Muadzin sini. Mudah-mudahan panjang umur. Duduk. Melonjor. Ini yang idealnya begitu. Yang memandikannya dengkulnya di sini. Rebah. Nah, ini disebut miring mayat. Kenapa posisi mayat ini miring? Supaya najis di perutnya mudah keluar. Pakai sarung tangan yang memandikan ini, usap perutnya. Jangan ditekan. Mentang-mentang udah mati, tekan aja. Jangan. Usap perlahan-lahan untuk memancing dorongan keluar najisnya. Lalu cebokin pakai tangan kiri. Udah selesai, ya sarung tangannya buang, ini diguyur dengan air. Tahapan berikutnya, lubang hidungnya dibersihkan, mulutnya disiwakin, dibersihkan. Sudah selesai, diwudukan. Sudah selesai diwudukan, baru dimandikan dengan rata. Jadi kalau sekarang kan sudah disiapin alatnya ya. Ya, ini kalau bicara yang ideal, afdol begini. Sudah, ntar keterusan lah. Ustadz katanya pakai air. Kalau pas air kagak ada gimana? Pakai opsi lain. Ditayamumkan. Siapin debu tanah yang suci. Ya tentu kalau si mayit ada najis, kalau najis harus dibasuhnya pakai air. Kalau ada air pas-pasan, duluin buat cebokin dulu. Udah selesai, mau mandiin nggak ada air, lakukan tayamum. Yang dibasuh cuma 2, muka, kedua tangan sampai siku. Bukan artinya kayak donat ditaburin gula begini. Jasadnya mayit, enggak. Mayit yang sah disolatkan kalau melalui pemandian. Dimandiin enggak mayit jasadnya? Dimandiin, baru sah. Kalau dia belum dimandikan, atau mayit, enggak sah disolatkan. Mandiin dulu. Timbul pertanyaan, Ustadz, ini mayit dimandiinnya berapa kali? Loh kenapa? Soalnya
masih hidup, dia habis hubungan sama bininya. Habis hubungan, jantungnya anfal, mati. Berapa kali dimandiin? Berarti junub nggak dia? Junub. Berapa kali dimandiin? Dia punya junub, mati. Harus berapa kali dimandikan? 2. Tetap 1. Tetap 1 pemandian. Sama halnya seperti wanita mati dalam keadaan haid. Dia mati. Berapa kali dimandikan? Ya 1 kali pemandian. Bukan berarti dia punya hadas besar haid, mandiin dulu. Nanti mandiin lagi sebagai mayat. Enggak. Tetap dimandikan sekali. Kalau sudah dimandikan, dikafankan. Sekurang-kurangnya 1 helai yang menutup seluruh tubuh. Sekurang-kurangnya. Menutup seluruh tubuh. Kalau afdolnya laki-laki 3 lapis. Kalau perempuan 5 lapis. Karena perempuan ada baju kurungnya, ada jilbabnya. Bayangkan, wanita muslimah sudah mati saja menghadap Allah rapih pakai jilbab. Hidupnya ngablak bajunya. Udah mati aja mau menghadap Allah tampil rapi. Masa hidupnya bajunya semaunya begitu? Apa dia nggak malu kepada Allah? Kain kafan yang boleh digunakan buat mayit ukurannya yang halal digunakan ketika hidup. Perempuan waktu hidup boleh nggak pakai kain sutra? Boleh perempuan. Jadi waktu mati mau dibungkus kain kafan sutra, kali banyakan duit gitu. Ya, dia cinta banget sama istrinya. Udah bungkus kain kafannya sutra. Boleh. Karena waktu hidupnya juga boleh. Tapi lelaki boleh nggak pakai kain sutra? Haram, dilarang oleh Nabi. Maka ketika mati pun walaupun banyak duit, nggak boleh dibungkus jasadnya dengan kain sutra. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Ada mayit lelaki, mau udah selesai dimandikan, mau dibungkus kain kafan. Cuma dihadapkan pada persoalan dilematis. Kain kafan suci, tapi dari sutra. Ada kain kafan biasa, bukan sutra, tapi terkena najis. Mana yang dipakai buat bungkus kain kafan? Itu mayat. Sutra tapi suci, apa kain biasa tapi najis? Mana yang dipakai? Enggak ada lagi pilihan. Nah, ini kaedah fikih menyebut akhafud dororoini. Pilih yang paling ringan mudorotnya. Dua-duanya mudorot. 1 mutanajis, 1 suci. Tapi sutra. Lelaki nggak boleh dibungkus pakai kain sutra. Yang mana yang dipakai? Yang sutra apa yang bukan sutra? Hah? Yang bukan sutra, tapi najis. Itu dia. Dia mudorotnya lebih ringan. Kalau kain biasa terkena najis, dikucek-kucek pakai air, hilang nggak najisnya? Masih bisa hilang. Kalau sutra dikucek-kucek, hilang nggak sutranya? Ya enggak. Itu namanya akhafud dororoin. Mengambil yang paling ringan dari 2 mudorot yang ada. Tapi kalau masih ada kain biasa, suci, ya udah nggak perlu lagi 2 hal tadi dipilih.
Ini yang perlu saya ingatkan, rentang waktu dari selesai dikafankan sampai disolatkan jangan ada jedah yang cukup lama. Apalagi matinya lantaran sakit. Udah gugurin dulu, udah selesai dikafankan, bawa ke masjid, sholatin. Nanti kalau disolatin mau dibawa itu jasad dikubur di kampung, nggak ada masalah. Ini kadang-kadang dibawa dulu ke kampung, belum disolatin. Bisa nggak dijamin goncangan mobil ambulan tidak menyebabkan najisnya keluar? Kita aja yang hidup enak, naik mobil ambulan ngepot begitu. Masih mayit, udah dimandiin, udah dikafanin, belum disolatin. Dibawa pakai ambulan, sholatinnya sekalian di kampung. Silahkan sebelum sholatin sampai di kampung buka kerandanya, rembes apa enggak najisnya. Kalau rembes wajib dibasuh ulang, bersihin lagi, salin lagi kain kafan. Ini yang begini orang awam nggak mikir. Ini kadang-kadang dimandikan, dikafankan, jam 8 pagi udah selesai. Sholatinnya zuhur. Selisih waktunya berapa jam tuh? 4 jam. Jangan main langsung sholatin dulu. Pastikan kain kafannya ada rembes najis apa enggak. Kalau ada rembes najis, panggil lagi yang mandiin. Buka kain kafannya, cebokin lagi. Kain kafannya disalin lagi yang bersih. Kenapa? Kalau najisnya sudah rembes, disolatin, kagak sah sholat jenazahnya. Gara-gara jasad mayitnya ada najis. Saya pernah dapetin ada murid ibunya meninggal. Saya tunggu di musola lama banget. Akhirnya Pak, saya kirim orang ke rumahnya, ada apa kok lama? Ini udah zuhur, udah jam 1 belum juga. Mereka bilang jasad mayit dimandiin, baru mau dikafanin keluar lagi najisnya. Buka lagi kain kafan, cebokin, diulang lagi kain kafan, sampai beberapa kali. Udah akhirnya saya putuskan, begini deh, asal gugurin fardu kifayah. Pokoknya udah dibersihin lagi, itu jasad mayit, dikafanin, udah jangan pakai lama-lama. Beberapa orang pun datang ke rumahnya, sholatin. Jangan sampai najisnya keburu keluar. Walaupun yang nyolatin 5 orang, 10 orang, yang penting sudah terlaksana. Nanti kalau sudah selesai, andai kata najisnya keluar, nggak ada masalah. Kubur itu jenazah dalam kondisi udah rembes, nggak apa-apa. Yang penting saat mensolatkannya dalam keadaan bersih. Ini kadang-kadang kita terbentur sama birokrasi. Akhirnya yang wajib jadi terbengkalai. Di antara keluarga yang mati anaknya, pokoknya kalau saya belum sampai, jangan dibawa dulu ke kuburan. Kasihan jenazah, sudah dimandikan, udah dikafankan, jangan disolatin dulu. Emang nggak boleh Ustadz menanti? Kalau penantiannya masih bisa ditolerir, nggak lama, nggak masalah. Masalahnya jangan sampai mayit udah dikafanin, keburu keluar najis, belum disolatin. Jadi dalam keluarga kasih pengertian keluarga yang lain. Kalau sudah dikafanin, segera sholatkan. Adapun nanti dia baru datang, mau nyusul, siapa yang main bawa aja ke kuburan? Kan bisa, selesai dikubur, diuruk, dia bisa datang ke kuburan, dia menyusul, mensolatkan jenazah, bisa. Ini kadang-kadang, ya Allah ya Rabbi, ibunya mati,
Udah mati, anak masih nyusahin ibu, harusnya segera dikubur. Nunggu bertele-tele. Jangan begitu. Jadi pemandian sudah, pengkafanannya sudah. Yang ketiga, sholatkan. Kalau bicara afdol, siapa yang afdol lebih utama memimpin sholat jenazah? Jawabannya asobahnya. Asobah contohnya anak lelakinya. Walaupun di situ ada kiai, ada habib, kalau bicara afdol, asobah. Maju. Kalau anak laki-lakinya ngaji, kalau kagak ngaji parah, ruku sama sujud. Jangan sampai terjadi begitu. Ini pernah kejadian ya, di daerah Jakarta Timur, khotib khutbah Jumat diberi kesempatan oleh DKM memimpin sholat jenazah. Mana masjidnya 2 lantai lagi. Gak tahu pikirannya kemana khotib, ruku. Ini kan parah banget kalau dibilang sholat ghaib, mayatnya nggak ada. Ini mayatnya depan mata, dia ruku. Nah makmumnya lantai atas, lantai bawah, njot-njotan. Ada yang ikut ruku, ada yang ragu-ragu. Setelah itu khotibnya dipecat deh tuh. Dia bikin malu. Jangan sampai begitu. Sholat ghaib, jenazahnya nggak ada di situ. Kalau sholat jenazah tetap 4 kali takbir tanpa ruku dan sujud. Gampang kok. Setelah baca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya. Tidak disunnahkan baca doa iftitah. Kalau sholat jenazah begitu. Langsung Fatihah. Kalau a'udzu sunnah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca Fatihah. Disunnahkan nggak baca surah? Enggak. Fatihah saja. Selesai waladhdallin amin, takbir lagi yang kedua. Allahu Akbar. Ngapain? Bersolawat pada Nabi. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu aja. Kalau mau afdol, sholawat yang di tasyahud akhir, sholawat Ibrahimiyah, kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Takbir lagi yang ketiga, doa untuk mayit. Paling kurang, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kalau yang mati perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha. Ustadz kalau yang mati banji, huha begitu. Mana ada domir, huha. Itu mau banji bobokan. Aslinya lelaki dirubah kelaminnya. Tetap hukum asal, Allahumma ghfir lahu. Nanti takbir yang keempat, Allahu Akbar. Nggak ada bacaan yang wajib, hanya sunnah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wala. Kalau nggak hafal, nggak dibaca pun nggak apa-apa. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang pakai wabarakatuh hanya di sholat jenazah. Tapi ada yang juga memukul rata, sholat biasa, sholat jenazah tetap sampai warahmatullah. Itu bukan perbedaan yang prinsipil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu fardu kifayah yang ketiga. Setelah itu menguburkan. Apa yang sunnah bagi yang ikut ngiringin? Kata Imam Nawawi, diam. Di situ saatnya mengambil ibrah pelajaran. Hari ini saya gotong mayit, satu waktu saya bakal digotong. Itu kata Nabi, kalau mayitnya orang soleh,
Dia berkata, cuma kita nggak dengar. Ajiluni, segerakan dong, cepetan. Kenapa? Dia yakin janji Allah yang akan diberikan saat masuk di alam kubur. Tapi kalau yang mati ahli maksiat, su'ul khotimah matinya, aina tadhabu nabi, entar dulu mau bawa kemana jasad saya, entar dulu. Dia teriak tuh, karena dia tahu azab kubur udah menanti dia. Hadirin tahu salah satu yang menyebabkan mati su'ul khotimah apa? Bertindak zolim, sewenang-wenang. Dia udah tahu, wah gue bakal digebukin sama malaikat, bakal dipukulin. Mudah-mudahan pembahasan kita tentang 4 hal yang menjadi fardu kifayah bermanfaat. Kita tentu sepakat pengen matinya husnul khatimah. Maka cara pengen mati husnul khatimah, lazimkan kebiasaan-kebiasaan baik semasa hidup. Mudah-mudahan saat berakhir umur kita tengah melakukan itu kebaikan. Taruh deh amal kita kagak banyak, ya, hadirin, ya, Ustadz, saya pengen lazimin sholat selalu berjamaah. Ya. Dilazimin sholat berjamaah sampai menjelang detik kematiannya lagi sholat berjamaah. Ada yang lazimin, saya senang baca Quran, lazimin. Ya. Entah baru buka Quran, tengah-tengah baca Quran, baru shadaqallahul azim, meninggal. Cakep nggak tuh? Cakep. Kalau dilazimin nama yang buruk, sayang. Ya Allah, main gaple mulu. Umur udah kepala 5, nggak berubah, gaple mulu. Kita khawatir saat ajal sampai lagi ngapain? Lagi banting gaple. Kira-kira matinya syahid apa sangit? Sangit itu plastik yang kebakar, baunya gak enak, gak harum. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya wasi'al maghfirah, ighfir lana dzunubana. Ya Razzaq urzuqna fa anta khairar raziqin. Ya Fattah iftah lana futuhal arifin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.